Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Ibu Bapak Dewan Guru SMAN 1 Mataram, para karyawan, karyawati, para pensiunan yang berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini menjadi siang yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Yang pertama, hari ini berada kita di hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang spesial bagi kita semua. Kemudian kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian kita melakukan satu amalan yang sangat utama juga, yaitu silaturahim sekaligus kajian ilmu di majelis yang mulia ini. Maka sempurnalah kebahagiaan kita pada pagi hari ini yang harus kita tunjukkan dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita bersyukur, Bapak Ibu, satu janji Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Allah akan meridai segala tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan kita dalam hidup ini. Kapan? Bila mana kita pandai bersyukur. Yang kedua, wa sayajzillahu syakirin. Allah berkenan terus menerus memberikan pahala kepada kita yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga, dan ini juga penting, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kita terus bersyukur kepada Allah, maka yakin Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, alhamdulillah, ini juga menjadi penting, bahwasanya bila mana kita bersyukur terus menerus, maka kita akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu, mengagumkan, kata Allah. Kenapa? Karena semua yang dia jalani dalam kehidupan ini dia sikapi dengan baik. Bagaimana yang baik itu, Bapak Ibu? In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Bila mana dia diberikan kemudahan, diberikan keinginannya oleh Allah, maka dia bersyukur kepadanya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Bila mana dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak harapkan, tidak dia inginkan dalam hidup ini, dia bersabar, maka orang itu akan selalu baik di hadapan Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwasanya hadirnya kita di sini ini adalah menjadi wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah SWT, seraya berharap mudah-mudahan kebaikan selalu hadir dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, momentum 10 hari terakhir ini adalah momen yang menentukan sekali. Ibarat orang yang mengikuti perlombaan, ini adalah yang kita sebut dengan masa atau waktu penampilan para finalis. Jadi kalau finalis itu, mohon maaf, tidak banyak orangnya. Kalau yang mengikuti satu kegiatan di awal, karena dia mengikuti penyisihan, ramai yang ikut, banyak yang ikut, dan itu kita bisa menyaksikan. Bayangkan di musalla-musalla, di masjid-masjid kita. Nih saudara saya Pak Syiar ya, yang terus di masjid, seleksi awalnya banyak sekali, pesertanya melimpah meluah. Tetapi begitu masuk seleksi terus, ibarat Piala Champion itu per 8 final ya,
Sekarang perempat final, ini sudah mau masuk final, ini biasanya bisa dilihat pesertanya itu berapa yang masih konsisten. Karena itu kata Allah, karena ini finalis, maka setiap mereka yang benar-benar fokus, sungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 hari terakhir ini terutama, maka dia mendapatkan bonus yang luar biasa dari Allah. Bukan lagi THR, bukan lagi gaji ke-13, itu kecil. Bayangkan kita gaji ke-13 saja senang, THR saja luar biasa kita senang, tukinnya saja walaupun 50% senang kita, apalagi kalau itu dapat kita Lailatul Qadar. Wow, tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan diperjumpakan dengan Lailatul Qadar. Sebagai renungan saja Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Lailatul Qadar itu dengan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilai ibadahnya kita di situ lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan kata Allah tidak kurang, berarti lebih. Dari berapa? 83 tahun lamanya kita bisa beribadah. Pertanyaan saya, ada di antara kita yang sanggup beribadah 83 tahun? Kanda berapa usianya sekarang? 69. Belum sampai 80. Ada yang lebih tua dari beliau? Enggak ada ya? Ayah Anda berapa Pak Taufik sekarang? 71 beliau. Berarti belum bisa sampai 83 tahun lebih. Itu baru ibadah. Makanya kalau toh ada orang yang dapat usia 83 tahun kata Allah, mustahil dia bisa beribadah 83 tahun secara utuh dia gunakan untuk ibadah. Kenapa? Karena umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun, itu satu. Yang kedua, kalau toh kita sampai 83 tahun belum dipotong ini, dipotong itu kata Allah, jangan-jangan hanya beberapa tahun yang produktif dari usia kita. Ingat kata Rasul SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasul itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu zalik. Kalau ada orang lebih dari 70 tahun itu bisa dihitung dengan jari jemari. Bapak berapa sekarang? Umur 60. Udah masuk hitungan itu Pak. Sudah masuk hitungan. Jamat. Sudah. Rasul sudah menegaskan umur manusia itu antara 60 Bu sampai 70. Hanya itu yang paling banyak 60. Berarti kalau sudah dapat 60 harus hati-hati Pak. Bukan berarti yang di bawah 60 tidak hati-hati. Maksud saya, kalau sudah 60 belum hati-hati, tidak rajin sedekahnya, tidak rajin zikirnya, tidak rajin melakukan kebaikan, ini bakalan penyesalan yang akan dia rasakan. Kalau boleh manusia itu kekal abadi mata Allah, mohon maaf, bukan kita yang harus kekal abadi. Siapa? Baginda Nabi yang paling pantas untuk kekal abadi. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Saya tidak pernah menciptakan manusia seorang pun yang kekal abadi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Artinya apa? Semua para nabi sebelum baginda Nabi menemui ajalnya. Afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja mati wahai Nabi Muhammad, apakah manusia selain engkau merasa dia akan kekal? Mustahil. Ambure Pak Gun ngiring. Mohon maaf Mas. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul memberikan isyarat bagi kita. Nih, kalau sudah 60 tahun berarti kita harus hati-hati. Sudah ada lebihnya sedikit berarti harus hati-hati. Tadi saya katakan Ibu, Bapak, kalau toh kita punya sekarang usia 60 tahun, tidak ada jaminan kita bisa menghadirkan 60 tahun itu untuk ibadah. Coba kita hitung-hitung, kalkulasi matematis saja. Ini kasarnya loh Bu, nanti ibu-ibu yang matematik kasih tahu saya. Bu, kita lahir, berproses dari bayi, terus naik balita, terus itu semua yang kita dapatkan atau yang kita lakukan itu belum dihisap, belum dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena kita belum mukallaf,
Belum ada pembebanan dari Allah, belum diwajibkan untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Itu hanya sebuah proses pendidikan bagi kita. Sampai kapan? Kalau laki-laki sampai akil baliknya itu ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Anggap saja Bapak Ibu, ambil secara umum 15 tahun, berarti 15 tahun itu habis, Bu. Itu masa kanak-kanak, kita belum ada hitungannya di hadapan Allah, baru proses pembelajaran. Berarti 60 tahun kurangi 15, sisa berapa usia kita? 45. Ya, berarti 15 ini habis, Bu. Belum masuk hitungan itu. Baru naik hitungannya di usia kita akil balik 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, terus SMP, SMA itu mulai dihitung. Kira-kira Bapak Ibu seingat Ibu ini atau seingat Bapak, waktu 16 tahun, 17 itu rajin kita ibadah apa enggak? Lebih rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, atau lebih rajin jalan-jalan atau hura-hura ke sana kemari? Mana yang lebih rajin? Mohon maaf, kita masih ingat, jangan-jangan sholat kita waktu itu sering bolong-bolong kok. Paling kalau kita habis keluar dari kelas karena guru agama berbicara tentang hari kiamat, agak rajin kita sholat. Habis itu nggak jadi lagi. Ketemu geng, ya sudah kita jalan keluar. Namanya siswa. Kan kita juga pernah jadi siswa kan. Belum lagi kalau dulu nih Pak Syahar, kita belanja di kantin, makan pisang goreng 5, kita bilang 2. Masih ingat nggak? Ini yang baru yang kita bisa hitung aja ini. Ya belum yang tidak kehitung ini. Keburukan-keburukan kita dan lain sebagainya. Allah. Berarti boleh dikata usia kita masih remaja kemarin, belum fokus beribadah, belum ada yang total kita beribadah. Ya, kalau begitu nanti deh mungkin kalau kita sudah menikah baru kita rajin ibadah. Benar. Masih jadi pengantin rajin sekali ke masjid. Wih, mantap ini pengantin. Karena belum akad, Pak. Masih proses labaran itu kalau orang sasa ke masjid. Sudah jadi pengantin 2 hari masih dia rajin. Habis itu mulai pusing dia kan. Mikirin, ya Allah saya mau makan apa lagi? Mau buat rumah di mana? Walhasil apa? Keluar dari rumah cari rezeki banting tulang terus, hampir kita nggak tahu waktu. Terkadang saking capeknya kita, sholat pun ada yang bolong. Ini contohnya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Berapa kali kita ke masjid di saat kita baru menjadi kepala rumah tangga, punya anak lebih parah lagi. Sulit husuknya, Bu. Sudah mau zikir, assalamualaikum, mau zikir, lama-lama saya, anak kita, anak, borong, anak payu. Bukan begitu, Bu? Ini kita merenung saja sedikit. Bapak juga demikian, karena tuntutan untuk beli ini, kebutuhan anak, ya Allah, nggak berani pulang, Bu, kadang-kadang. Terus mencari. Sholat itu kadang-kadang nggak dipikirkan, Bu. Ngaji itu bukan menjadi kebutuhan. Bagaimana caranya saya punya uang? Hanya itu orientasi kita. Akhirnya mohon maaf, di saat kita seperti itu sulit kita fokus ibadah. Oh iya, kalau begitu kita tunggu anak-anak ini besar dah. Kalau sudah kawin kan nanti kita aman, kita tinggal pergi ke masjid, kita tinggal ngaji berdua, kita tinggal banyak zikir, banyak tasbih. Subhanallah, anak kita menikah, Bu, Pak. Pinternya anak sekarang. Begitu punya anak, apa dia bilang? Bu, nih baim nih serahang nih jengah. Subhanallah. Aneh papu, mau kapan kita mau serius ibadah, papu? Papu juga yang punya bayi, masya Allah, saking senangnya sedikit-dikit. Wahingku, cucuku, mau sholat pun cucuku. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebenarnya kalau sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, ya Allah, dulu saya mungkin jarang zikir, ya Allah, zikir. Onin bayi, bayi borong sembahyang terus, borong zikir. Bu, benar nggak, Bu? Ya. Benar nggak? Dipikir saya bohong nanti. Hadirat Allah, itulah perjalanan manusia.
Sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan timingnya dengan baik, waktu yang baik, maka kita akan merugi di hadapan Allah. Bolehlah kita di hari-hari kemarin kurang fokus ibadah, tetapi subhanallah, Allah memberikan hadiah kepada kita. Ada Lailatul Qadar, ada bulan Ramadan untuk kita bisa memberi tambahan defisit-defisit yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Karena itu hamba Allah, sangatlah merugi seseorang bila mana di 10 hari terakhir seperti ini semangat ibadahnya masih kendor, motivasinya juga masih lemah, dermanya termasuk sodakohnya juga masih perhitungan. Mohon maaf, saya selalu katakan yang paling mudah dapat pahala itu lewat sedekah. Kalau sholat, semua kita sholat, dan belum tentu kita bisa mencapai kekhusyuan. Ya, kalau ibadah-ibadah lain agak berat kita mendapatkan pahala, tetapi kalau sedekah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kita. Karena sallallahu alaihi wasallam ajwadal khalq. Rasul itu adalah sosok yang paling pemurah, Bapak Ibu. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan karrihil mursalah. Lebih-lebih di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus kencang di dalam memegang harta, di dalam melihat materi, tidak pernah lama, selalu beliau bagi, selalu beliau berikan kepada orang yang berkebutuhan. Ini karena itu Allah, di 10 hari terakhir ini perlu kita menghadirkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW ditegaskan dalam hadis, karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Rasul bila mana sudah masuk 10 hari terakhir seperti saat ini, yang beliau lakukan adalah ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak ibadah. Itulah yang kita sebut dengan qiyamul lail, Bapak Ibu. Qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Ibadah apa yang harus kita lakukan? Tidak ada batasannya. Oh, saya hanya cukup terawihnya 8, witir 3, atau saya ingin 21, setelah itu saya mau tambah lagi dengan tahajud, atau saya ingin lagi dengan zikir, oh saya ingin baca Quran, silahkan. Karena prinsipnya malam hari di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk kita hidupkan. Tidak ada batasan ibadah apapun. Yang penting itu ibadah, maka silahkan kita lakukan. Yang kedua, kepada Allah, aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istri, anak-anak beliau bangunkan. Ini menjadi isyarat bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, kita itu selalu berpikir, ini terutama laki-laki, kalau sudah bicara yang penting saya gaji saya sudah diambil istri, yang penting saya sudah kasih bulanan, selesai kita kalau sudah ngasih bulanan. Lupa kita, tidak pernah kita berpikir istri saya bagaimana ibadahnya, istri saya bagaimana ngajinya, anak-anak saya sudah bagus ngajinya. Ini laki-laki hanya uang saja, aneh wah pokoknya wah kepeng, wah gaji ini orang terima, hanya uang. Sehingga ini menjadi teladan bagi kita. Apa yang dilakukan Rasul? Beliau tanggung jawab kepada keluarga. Beliau tidak ingin masuk surga sendiri, tetapi beliau bangunkan keluarganya. Dia minta untuk menghidupkan malam, melakukan ibadah di malam hari. Ini menjadi PR kita, masya Allah. Karena seringkali kita luput dari perhitungan, terutama tugas laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pastikan, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan hanya kita berpikir saya sudah gaji saya semua dipegang sama istri, selesai. Kita berkewajiban, sholatnya istri kita bagaimana, ngajinya istri bagaimana, ibadah-ibadah istri sudah bagus atau tidak. Ya, ibu-ibu juga saling mengingatkan, mohon maaf, bapak-bapaknya juga sudah banyak amalnya apa tidak, sudah banyak ibadahnya apa tidak. Itu penting, saling mengingatkan sahabat jamaah. Karena itu baginda Nabi saja membangunkan keluarganya. Yuk bangun, kita hidupkan malam ini. Bu, sering dibangunkan nggak sama bapak? Sering dibangunkan untuk apa? Lebih sering dibangunin itu apa? Sholat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi bangunin ya, bangunin, datangi istri dek. Makanya subhanallah, ini rahasia sebenarnya dalam rumah tangga. Rasul katakan apa? Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla
thumma ata ahlahu fa'iqadha ahlahu fa in abad ata bima'in. Kira-kira maknanya begini Bapak Ibu, ini termasuk cara membangun rumah tangga yang baik. Apa kata Rasul? Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Laki-laki yang bila mana malam hari dia bangun malam untuk beribadah. Begitu dia selesai beribadah, dia datangi tempat istrinya tidur, dia bangunkan istrinya, "Dek, bangun dong sayang, kita ibadah bareng yuk, kita ngaji bareng yuk." Sudah digituin Bu ya? Sering dibangunin? Alhamdulillah. Sering ibadah ya. Bapak Ibu, ternyata istrinya nggak bisa bangun, saking capeknya ngurus anak, saking capeknya ngurus rumah tangga. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia pergi ke dapur, dia ambil secangkir air, dia bawa air sedikit, dia datangi tempat tidur istrinya, dia ketis-ketis di hadapan mukanya, "Dek sayang, bangun dong sayang, yuk sayang." Kira-kira kalau ibu digituin senang apa enggak? Oh, berarti disiram maunya. Mau disiram, jangan-jangan nggak pernah digituin juga memang. Ini sunnah Rasulullah, mohon maaf. Jadi datangi istri, karena dia sulit bangun, dia bawain air. Coba dia bangunkan pakai air. "Bangun dong, bangun." Nah, kalau sudah nggak bangun pakai air, mau pakai apa lagi kita bangunin ya? Bapak Ibu, kalau misalnya istrinya yang bangun duluan juga demikian kata Rasul. Istrinya bangun duluan, sholat dia istrinya. Begitu di pertengahan dia selesai sholat, dia datangin suaminya, "Mas, bangun dong, sholat yuk, ini sudah jam sekian, jam 4. Nggak mau juga karena capek juga cari rezeki. Sudah, ibunya balik ke dapur, bukan bawa golok Bu. Bawa air segelas kecil saja, sudah disiramin di atas. "Mas, bangun dong." Subhanallah. Yang saya ingin sampaikan apa Bapak Ibu? Begitu elegannya komunikasi yang terjadi, begitu harmonisnya, sampai-sampai dalam urusan-urusan seperti itu pun dihadirkan oleh baginda Nabi. Ini rahmat Allah bukan hanya sekedar tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tetapi akan mengakrabkan rumah tangga yang selama ini mungkin ada kerenggangan, ada miskomunikasi, atau ada tindak tanduk yang kadang-kadang kurang tepat. Itu akan bisa terjalin dengan baik dengan cara-cara seperti tadi. Makanya itulah hikmahnya Rasul. Mengapa kalau di 10 hari terakhir aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Dan yang terakhir, alhamdulillah adalah apa? Syadda mi'zarahu. Beliau itu benar-benar mempersiapkan semangat tinggi, kesungguhan untuk melakukan ibadah secara total di 10 hari terakhir. Makanya beliau ini teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan, beliau ini sudah diampunkan semua dosa dan kesalahan. Beliau ini dijanjikan masuk surga, tapi kalau dalam urusan ibadah beliau tidak pernah tanggung. Beliau selalu totalitas. Saya kasih contoh. Aisyah itu istri beliau radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta yatafattara qadama. Rasul itu kalau sholat malam Bapak Ibu, sampai-sampai gemetaran kaki beliau sholat. Saking lamanya berdiri, bisa dibayangkan rakaat pertama saja pakai surat Al-Baqarah, full surat Al-Baqarah. Sampai ada sahabat mengatakan, "Saya pikir sudah selesai dengan surat Al-Baqarah, lanjut lagi." Berjamaah sama Rasul itu 3 surat sekaligus, 1 rakaat. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita bisa di sini. Jangan-jangan tiangnya saja yang sholat, sudah imam loh, sendiri saja imam misalnya. Walaupun memang tidak harus panjang-panjang. Saya juga khawatir nanti kejadian seperti di Malaysia itu, ya, ditampar dengan sandal. Ini juga saya hati-hati. Dari tadi saya lihat jam ini, jangan-jangan ibu ada yang nampar saya dengan tasnya, kan bahaya juga ini. Kelamaan kira-kira begitu. Tapi insya Allah tidak. Ya, ada imam yang ditikam macam Allah. Memang ini rahasia juga. Sebenarnya kata Rasul, kalau urusan bersama banyak orang, melibatkan banyak seperti ini, harus simpel-simpel. Apa kata Rasul? Idza shallaitum bin nas falyukhaffif. Imam, kalau Anda sholat berjamaah imam, tolong imam, simpel-simpel.
Jangan terlalu lama imam. Kenapa? Lihat makmum Anda, kata Rasul. Siapa? Fa inna fihim ad-dhaif was-saqim wal kabir. Rata-rata makmum Anda itu kan sudah pensiun. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Kan setelah pensiun kita baru rajin Pak. Kalau sebelum pensiun kan ya masih tawar-menawar lah kita ini kan. Setelah pensiun alhamdulillah. Maka Rasul katakan apa? Imam, jangan terlalu asik sendiri. Ingat di belakangmu itu rata-rata sudah pensiun. Sudah begitu juga penyakitan. Terlalu lama berdiri kengen sakit. Batuk, kerenggek, macam wal kabir, orang-orang tua. Ya Allah, benar Rasul katakan seperti itu. Sehingga kita imam itu harus ngerai. Imam itu harus melihat kondisi makmumnya. Jadi jangan asik juga. Termasuk dalam urusan apa? Khutbah, mohon maaf. Dalam konteks sholat Jumat, apa kata Rasul? Tandanya khatib itu berilmu bila mana sholatnya, mohon maaf, khutbahnya pendek-pendek, sholatnya panjang-panjang sedikit. Bukan panjang sekali, panjangin sedikit. Makanya sunnahnya apa? Al-a'la sama al-ghasyiyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Jumat itu dilakukan waktu siang zuhur. Orang kenyang juga cepat sekali tidur di situ. Apalagi lapar seperti puasa seperti ini, Masya Allah cepat sekali, nikmat. Dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali tidur di saat khatib sedang berkhutbah. Bapak Ibu, orang katanya bintang 6 hotel itu paling enak. Coba dia suruh waktu khutbah, nah nikmatnya luar biasa. Makanya tiang selalu canda kalau ada tetangga yang komplain atau mungkin keluh kesah gitu, saya punya saudara sulit sekali tidurnya, penyakitnya, saya bawa ke dokter kesana kemari nggak bisa, dia tetap sudah bawa dia hari Jumat, nih pas khatib berkhutbah suruh dia, pasti tidur dia insya Allah. Karena itu tiang juga nggak lama-lama gitu kan, cukup sudah ini juga supaya jangan lama-lama, supaya kita ikut sunnahnya Rasulullah SAW ya. Jadi lama atau tidak itu sangat tergantung kondisi ya. Jadi kalau memang diperlukan misalnya subuh dan makmumnya itu memang requestnya yang panjang-panjang, ya sudah boleh. Kayak tadi saya pagi tadi saya pakai surat As-Sajadah. Saya pagi hari itu Mas, saya sudah awali tadi di Islamic Center. Saya ganti baju seperti ini karena tadi acara pembagian bahasa baku di PDAM, kajian karena semua outsourcingnya. Saya izin tadi jam 10 di sini. Kemudian nanti jam Jumat kalau mau cepat sama saya Jumatannya Pak di PU, saya di Masjid PU. Nanti jam 2 saya menguji Al-Quran untuk mereka yang dapat beasiswa tahfiz, kalau di UIN itu ada beasiswanya. Sore saya nanti di Aruna ada pergantian dan lanut, di situ ada acara buka bersama. Malamnya lagi saya taraweh di PU. Jadi kalau kita terlalu panjang nanti kasihan juga jamaahnya ya. Cukup lah Pak ya. Nanti kan ada diskusi pendek-pendek di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa kajian pada hari ini. Tentunya yang pentingnya Bapak Ibu sekalian adalah amaliyah Ramadan. Artinya kegiatan apa saja yang semestinya kita utamakan dalam bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke cara tanya jawab. Untuk itu kita datangkan dari kaum ibu. Ladies first ya. Kemudian silakan Bapak Ibu ditandu oleh Ustaz Alwan dengan mic. Saya tidak bertanya tentang hubungan suami istri Pak Ustaz. Bush. Antara imam dan jadi begini, pernah saya mendengar bahwa ketika imam membacakan Al-Fatihah, maka makmum harusnya diam karena imam harus membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian ketika imam baca ayat, makmum boleh
Kita saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengar bahwa pernah dengar kalau sholatnya wanita itu afdolnya di rumah. Nah sekarang kan 10 hari terakhir kita iktikaf. Nah pertanyaan saya, apakah afdolnya iktikaf perempuan itu di rumah ataukah kita iktikaf ke masjid? Itu aja. Terima kasih. Saya minta tip dari Pak Ustaz, tapi bukan dibuang ya Pak ya. Ketika saya pribadi, ketika saya mengikuti kajian atau pengajian atau apapun yang terkait ibadah ya, saat ustazah ataupun ustaz menyampaikan materi, saya begitu terpana dan saya betul gitu ya. Tapi ketika keluar dari kajian setelah itu selesainya, kadang ada jadi berubah gitu. Nah, saya ingin tip dari Pak Ustaz, bagaimana agar saya tetap khusyuk gitu ya untuk apa yang telah disampaikan materi-materi dari ustazah ataupun dari ustaz. Karena ketika keluar, misalnya maaf Pak Ustaz, ketika keluar dari kajian masjid misalnya ya, ataupun ada pengajian di rumah, jadi saya tidak bisa konsentrasi, tidak bisa sepenuhnya. Itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Terima kasih. Terjawab ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita menyimak apa yang disampaikan Pak Ustaz ini, alhamdulillah insya Allah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Namun di sini ada yang ingin kami pertanyakan Pak Ustaz ya. Mengingat kami ini memang usia sudah lansia seperti yang disampaikan ya, 60 ke atas sudah. Memang benar seperti apa yang disampaikan Pak Ustaz. Biasanya di saat umur sekian ini kita akan lebih fokus untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada. Nah salah satunya pokoknya perbanyak membaca Al-Quran. Nah ini yang sering kita mencoba untuk selalu membaca Al-Quran. Namun sekarang ini dengan adanya perkembangan dunia IT Pak Ustaz ya, sehingga kita lihat buku Al-Quran atau kitab Al-Quran itu bisa dikatakan jarang untuk disentuh. Jadi lebih condong kita menggunakan HP. Nah sekarang yang ingin kami tanyakan, apakah ada kelebihan kekurangan dari kita menggunakan HP dengan membaca kitab Al-Quran langsung? Mana yang lebih afdol? Jadi kita ingin praktisnya saja, HP saja kita ingin praktiskan. Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda penanya yang dimuliakan Allah SWT. Yang mulai dari pertama, bagaimana hukumnya membaca Fatihah di saat kita sholat, padahal di situ sedang dibacakan Al-Quran, terutama di sholat jahar, ya, sholat yang memang dibacakan oleh imam. Sepakat para ulama, kalau sholat itu fardiyah, mohon maaf, sirran, kalau sholat rahasia dalam artian kita sholat siang hari, ya, zuhur, asar, ya, itu kan tidak mengeraskan suara imam, ya kan? Jadi itu wajib hukumnya, karena itu menjadi rukun. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salatalah. Orang yang tidak membaca Fatihah maka tidak sah salatnya, karena itu rukun. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah bila mana salat itu jahar dan itu kita bermakmum kepada imam. Sementara imam itu sudah membaca. Satu sisi kita juga diperintahkan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Bila mana dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah kamu mendengarkannya. Maka yang harus dipahami bahwasanya, ya, Fatihah itu wajib hukumnya, ya, karena tidak ada tawar menawar lagi,
Ya, terutama sholat, memang sholat itu salah satu rukunnya adalah Fatihah. Sehingga kalau kita tidak membacanya, maka itu gugur atau batal sholat kita. Baik dalam itu sholat sir atau jahar. Ya, ini pandangan Imam Syafi'i itu mewajibkan. Jadi imam membaca, kita juga ikut membaca. Ya, idealnya imam membaca, kita ikuti bacaannya. Jadi kalau Fatihah, setelah itu kita mendengar bacaannya, atau awalnya kita mendengar Fatihah, kemudian kita baca Fatihah di ayat di saat imam membaca suratnya. Ulama yang kedua mengatakan tidak perlu membaca, kenapa? Sudah dibacakan oleh imam. Jadi ada dalam hadis bahwasanya barang siapa yang sholat bersama imam, maka faqiraatul imami qiraatul lahu. Bacaan imam itu adalah bacaan dia. Sehingga memang ada dualisme para ulama yang di dalam berpandangan seperti itu. Tetapi kedua-duanya benar. Ya, karena yang dimaksud pemahaman tentang bila mana dibacakan Al-Quran maka dengarkan, oleh para ulama dikhususkan itu di luar sholat. Karena kalau sholat itu karena lebih spesifik, dia harus wajib Fatihah, maka dia masih dibolehkan membaca Fatihah. Ya, itu cara pandang ulama. Sehingga kalau kita yang menganut paham mazhab Syafi'i, maka tetap kita membaca Fatihah di saat imam itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena ayat yang secara umum sifatnya bila mana Al-Quran dibacakan itu di luar sholat, kata ulama. Jadi prinsipnya kalau ada orang misalnya meyakini mazhab Hanafi yang cukup dengan imam, maka dia juga boleh. Tetapi kita yang berpandangan mazhab Syafi'i, maka wajib hukumnya kita membacanya, Bunda. Ya, itu kalau dalam pandangan Imam Syafi'i. Yang kedua, kaitannya dengan sholat bagi perempuan. Memang sudah digariskan dalam hadis, sholatul rajuli fil masjidi wa sholatul mar'ati fi baitiha. Sholatnya laki-laki itu di masjid, sementara sholatnya perempuan itu di rumahnya. Makanya kalau ada laki-laki itu masih suka sholat di rumah, jangan-jangan dia mau ganti jenis kelamin, Bu. Karena sudah jelas dalam hadis, laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Kalau bicara mana yang lebih mulia, jelas tetap pembagiannya seperti itu. Laki-laki tetap di masjid lebih mulia, perempuan tetap di rumah, dia akan mendapat kemuliaan. Bahkan lebih spesifik lagi Bapak Ibu, kalau perempuan itu punya kamar khusus, ada rumahnya, dia buat lagi di kamar itu ada musola khusus, itu jauh lebih utama dia sholat di situ. Tetapi pertanyaannya, apakah perempuan tidak boleh ke masjid? Boleh. La tamna'u ima Allah masajidiha. La tamna'u ima Allah masajidiha. Jangan pernah engkau melarang para perempuan-perempuan itu datang ke masjid. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu, terutama bila mana mau ke masjid. Apakah untuk sholat atau iktikaf? Apa itu? Yang pertama tentu harus izin suaminya, itu penting, atau bersama dengan suaminya akan lebih baik. Kemudian dia terhindar dari fitnah, artinya keluarnya dia itu tidak akan menimbulkan persepsi macam-macam orang lain. Yang ketiga, jangan mengumbar aurat. Termasuk aurat di sini mungkin dia menutupinya, tetapi pakaiannya karena super ketat, maka itu juga menampilkan aurat-auratnya. Termasuk juga jangan sampai terlalu banyak bersolek, menggunakan parfum yang cenderung nanti orang lewat itu akan merasakan yang tidak-tidak. Jadi itulah standarnya kalau perempuan mau ke masjid. Artinya kalau dia sholat ke situ dan iktikaf juga boleh selama syarat-syarat tadi terpenuhi. Tetapi kalau perempuan mau iktikaf di rumah boleh apa tidak? Boleh. Kan syaratnya iktikaf itu di masjid. Iya, untuk perempuan masjidnya itu adalah rumahnya. Maka dia boleh beriktikaf di situ. Inilah nikmatnya, enaknya jadi perempuan. Tetapi tetap walaupun enak jadi perempuan, tetap kita laki-laki lebih enak ya. Artinya kita nggak mau berubah jenis kelamin, maksud saya. Tetap kita mau jadi laki-laki. Itu ya, Bunda yang dimuliakan Allah, bahwasanya tetap iktikafnya di rumah. Kemudian
Yang berikutnya tadi, sebelum ke tips, Bunda tadi apa? Al-Quran. Subhanallah. Mana? Apakah boleh kita membaca Al-Quran melalui HP? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Tetapi pastikan kepada Allah, kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan toharoh, ya, bersih, suci, sudah wudhu, ya. Cuma sekarang pertanyaannya, mana yang lebih nikmat membaca Al-Quran, dari Al-Quran langsung atau HP? Tetap Al-Quran mushaf itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena kalau mushaf itu khusus memang itu Al-Quran. Jadi suasana batin memegangnya saja itu beda, melihatnya saja itu beda. Tetapi kalau di sini mohon maaf, ini kan tidak khusus untuk Al-Quran, kecuali ibu beli HP khusus untuk Al-Quran, boleh. Ini tetap boleh dibaca, tetapi mohon maaf, kita membaca itu kan ingin kesyahduan, ingin ketenangan, ingin juga mendapatkan kebaikan, keberkahan. Maka agak sulit kalau dengan menggunakan HP. Kenapa? Karena di HP ini berbagai macam isi ada di situ, sehingga kekhusyuan, kefokusan itu agak sulit sekali. Cuma kalau sekedar untuk nunggu-nunggu, misalnya di menunggu jemputan apa dan lain sebagainya, supaya simpelnya silahkan saja. Tetapi kalau untuk di rumah, mushaf, karena melihat mushaf itu juga berpahala. Kalau ini bukan mushaf yang kita lihat, HP. Jadi tetap saja nggak ada hadisnya melihat HP dapat ibadah. Tetapi kalau menggunakan untuk kebaikan dapat ibadah, nilai pahala. Tapi kalau ini tetap melihat HP namanya, wallahu alam. Tapi kalau mushaf itu melihat mushaf, maka memandangnya saja itu berpahala. Ya, jadi ini hanya sekedar untuk memudahkan saja Bunda sifatnya, tetapi jangan ini menjadi prioritas utama. Kemudian Bunda yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita bisa menghadirkan keistiqomahan? Satu, memang harus kembali kepada kesadaran pribadi. Ya, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita mengharapkan orang lain sulit. Motivasi dari orang lain juga sulit. Motivasi diri. Apa motivasinya? Kalau kita melakukan kebaikan, yang akan mendapatkan kebaikan itu kita. Larinya ke kita. Kan ini harus ada motivasi dulu. Jadi timbulkan, hadirkan motivasi positif bahwasanya kebaikan yang saya lakukan itu akan berdampak dan akan kembali hasilnya kepada saya. Kalau begitu maka kita akan selalu akan senang melakukan kebaikan. Yang kedua, yakin sekecil apapun kebaikan itu, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Allah selalu mencatatnya, memberikan penilaian. Bahkan lebih khusus kalau di bulan Ramadan, ini bukan malaikat. Bukan malaikat yang memberikan penilaian. Kalau di bulan-bulan yang lain, malaikat diperintah oleh Allah, nih kasih nilai wahai malaikat. Berapa? Kisarannya 10 sampai 750. Itu kalau di luar bulan puasa. Tetapi kalau bulan puasa, kata Allah apa? Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa wahai malaikat, Anda jangan ikut-ikutan. Malaikat gak boleh memberikan penilaian, Bu. Boleh dikatakan malaikat sekarang ini libur mencatat. Kenapa? Saya yang memberikan penilaian langsung. Wa ana ajzi bihi, biar saya yang memberikan penilaian. Kalau begitu berapa pahalanya? Malaikat saja nggak dapat bocoran. Kalau ibadah yang lain ada bocorannya 10 sampai 70. Kalau Ramadan, puasa di Ramadan itu tidak ada bocorannya. Artinya apa? Kalau Allah yang memberikan penilaian, maka tidak ada batasannya, bi ghairi hisab. Tidak ada batasan nilai dari Allah langsung. Ini enaknya. Maka kata Allah, ini motivasi diri, kebaikan itu harus kita lakukan. Yang kedua, Allah tidak pernah lupa dengan apa yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu. Maka mohon maaf, biasanya kalau sudah berpikir seperti itu kita tulus. Kita tidak berpikir macam-macam. Kita ini mohon maaf, biasanya berbuat itu kan harus dinilai, harus dilihat, sehingga cenderung kita riya. Makanya kenapa bulan Ramadan ini spesial sekali, Bapak Ibu? Kenapa Allah turun langsung memberikan penilaian dibanding sholat, dibanding haji, dibanding zakat? Jawabannya itu dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Innahu sirrun wa amalun batin. Satu-satunya ibadah yang paling rahasia sifatnya itu hanya ibadah puasa, Bapak Ibu.
Kalau ibadah yang lain itu udah nggak rahasia. Karena dia tidak rahasia, karena dinilai oleh orang, maka cenderung kita riya. Coba, kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya, apalagi kalau kita sholat di depan pacar itu beda, Bu. Ya, sama orang yang kita cintai atau orang yang mohon maaf kita kagumi atau atasan kita, itu beda cara sholat kita. Sedekah yang tadinya mohon maaf mungkin mainannya 2.000, sekarang di absen caranya, ini pakai absen, naik sedikit sedekahnya. Cenderung riak kita kalau ibadah yang lain. Haji, Masya Allah Bapak tadinya ikhlas, tetapi karena dia Bapak ini orang kaya, orang hebat, senang umrah berkali-kali, siapa dulu saya, kan saya orang kaya, berubah niatnya. Tapi kalau puasa, ada yang bisa sombong, ada yang bisa riak. Ibu, Bapak mohon maaf, semalam 2 piring kita sahur, begitu berangkat kerja, kelaparan kita di sana, kita makan. Ntar pulang, kira-kira istri tahu nggak kalau kita sudah makan? Apalagi kalau kita pura-pura lemes, disayang sama istri, Pak. Nggak tahu kalau kita sudah makan roti tadi. Rahasia, Pak, nggak bisa. Makanya Allah berkenan turun untuk memberikan penilaian. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang paling rahasia itu hanya puasa. Yang lain, potensi riaknya tinggi. Tapi kalau puasa, bagaimana cara kita mau riak? Sulit. Ya, ini yang kedua, Bunda. Yang ketiga, mohon maaf, Bunda ya, perlu kita membentuk lingkungan. Ya, karena bagaimanapun milieu yang baik itu juga bisa mengantarkan kita. Apalagi kalau partner-partner kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita ini orang-orang yang satu frekuensi, Bu. Ya. Kan biasanya begitu, kalau sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak, tapi kalau mohon maaf kita pergi ngaji punya majelis pengajian, di lain grup kita punya grup sosialita yang lain atau grup-grup yang lain, biasanya agak sulit istiqomahnya. Makanya almar'u ala dini khalilihi, kata Rasul. Orang beragama itu juga tergantung siapa temannya. Kalau temannya adalah orang-orang yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, mengingat kepada kebaikan, maka insya Allah kita bisa istiqomah di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasanya di 10 hari di bulan Ramadan ini di akhir ini seperti yang tadi bilang adalah begitu banyak orang yang berpuasa di pagi hari, maka pada hari ganjil dia harusnya beriktikaf. Nah, yang jadi pertanyaan adalah riwayat pada masa Rasulullah itu pertama yang afdal sholat tarawih itu apakah setelah Isya atau memang ada riwayat katanya dilangsungkan malam hari dilanjutkan dengan sholat sunnah lainnya, sholat malam. Karena saya melihat di beberapa masjid ini setelah 10 hari malam ini dia setelah Isya dia pulang tidur, maka di malam harinya dia langsungkan sholat tarawihnya dengan sholat malamnya. Hanya saya mendengar dari salah satu ulama itu mengatakan bahwa di masa Rasulullah itu katanya bahwa yang afdal itu setelah Isya itu tarawih. Sehingga saya bertanya bagaimana sebenarnya riwayat tersebut. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang mengganjal di saya. Seringkali kita atau suatu waktu kita selalu berdoa dan diminta untuk dipanjangkan umurnya. Berdoa untuk ya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur. Apakah tidak jadi masalah nanti ketika doa kita itu diijabah
biar sampai 50, 90, 100 tahun sampai ke kamar mandi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa dan apakah itu tidak akan menjadi masalah atau doa kita yang salah? Ya, demikian Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru yang kami hormati, alhamdulillah pencerahan untuk kami yang sudah pernah kasih ini memang sangat dibutuhkan. Tadi dengan wanita, kebetulan istri saya itu kalau saya pergi ke masjid sendirian di rumah begitu. Akhirnya ikut dong saya. Ya. Jadi akhirnya istri saya kalau pergi sholat selalu saya ajak, sekaligus sebagai kontrol untuk diri saya. Kemudian yang menjadi masalah tadi, yang utama wanita itu di rumah. Apakah ketika di masjid dia dapat 27 derajat, padahal istri saya kalau di rumah nggak ada temennya untuk berjamaah. Jadi untuk itu saya berusaha untuk mengajak bagaimana dengan wanita-wanita lain yang mengharapkan derajat yang 25 sampai 27 derajat untuk berjamaah. Demikian, terima kasih. Kita kembali kepada waktunya dulu. Jadi waktu sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Maksudnya setelah sholat isya itu ya luas. Ada yang di awal isya, ada yang di pertengahan isya, atau mungkin agak pertengahan. Ya, itu wilayah yang sangat luas sekali. Waktu yang sangat panjang. Jadi kita diberikan untuk memilih. Ya, kenapa memilih? Sangat tergantung kepada rasa nyaman kita. Saya ini tidak mungkin bisa bangun malam misalnya, atau saya khawatir jarang saya bangun malam, maka dia lebih utama untuk melakukan tarawih itu di awal sholat isya, setelah sholat isya itu. Tapi karena orang ini merasa nyaman, karena dia udah biasa dia bangun malam misalnya, dan dia ingin lebih syahdu ketenangan, dan dia ingin melanjutkan dengan qiyamul lail, dia ambil malam, silahkan. Ya, jadi saya tergantung. Tidak ada istilah oh ini lebih bagus. Karena kebagusan tadi atau standar baik tadi tergantung kepada kebiasaan dan kenyamanan kita. Nah, kita-kita yang tidak terbiasa bangun malam ini lebih baik di awal-awal saja dah. Ya, jangan-jangan kita nanti loss, maksud saya. Sudah niatnya saja, jadi menangnya menang niat saja, nggak dapat tarawihnya. Sementara tarawih ini adalah sholat spesial hanya di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau saya menyarankan melaksanakan tarawih itu setelah isya langsung. Kenapa? Inilah hikmahnya. Kenapa kita dalam bulan puasa saja ada tarawih, tidak di bulan-bulan yang lain? Bapak Ibu coba lihat pola makan kita bagaimana sih? Kalau bulan Ramadan, makan besar kita itu di saat berbuka. Dan itu sudah banyak makannya, terus camilannya banyak. Langsung nanti saya tarawihnya malam, itu bakalan loss itu satu. Yang kedua, orang ini potensi untuk berpenyakit itu sangat besar. Karena itu hikmahnya kenapa tarawih ini untuk menstabilkan kehidupan manusia, menstabilkan kesehatan kita. Sudah makan banyak, dipompa dengan tarawih, masya Allah dia akan stabil. Sebenarnya itu yang menjadi alasan mengapa kita harus tarawih di awal waktu, ya. Kecuali yang terlalu kenyang saja, yang nggak bisa. Ya begitu, wallahu alam. Berikutnya ini benar ini. Makanya kita kalau berdoa itu sebenarnya begini.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, jadikan kehidupan saya ini baik. Jadikan kehidupan saya di dunia ini menjadi hidup yang baik. Kemudian jadikan kehidupan akhirat saya adalah kehidupan yang baik. Kemudian nanti dilanjutkan, ya Allah, kalau hidup ini baik bagi hamba, panjangkan usia saya ya Allah. Tapi kalau dipandang tidak baik, ya sudah cukup-cukup saja daripada ngumpul-ngumpul yang tidak baik semua. Jadi jangan minta sudah nggak baik, minta panjang-panjang lagi kan. Kalau kemaslahatan yang banyak, ya, kalau panjang-panjang itu baik bagi hamba ya Allah, silakan saya dipanjangkan. Tetapi kalau itu tidak baik ya Allah, kita serahkan kepadamu ya Allah. Kira-kira begitu. Dan mohon maaf, memang umur yang panjang itu potensi untuk menjadi orang baik itu ada. Makanya disebutkan dalam hadis, khairun nas man tala umruhu. Manusia yang paling baik itu adalah yang panjang usianya. Tapi kapan? Wa hasuna amaluhu, dibarengi oleh kebaikan. Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu adalah mereka yang dikaruniai usia panjang tetapi dia tidak imbangi dengan perbuatan baik. Maka percuma kalau kita, mohon maaf, usia panjang tetapi kita tidak bisa menghadirkan kebaikan. Makanya Rasul itu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya diberikan umur yang tua renta menjadikan saya pikun, menjadi masalah buat orang lain. Itu jangan. Jadi beliau juga minta, tidak minta dipanjang-panjangkan. Kenapa? Karena tadi sudah alamiah itu. Orang kalau sudah tua itu juga masalah. Kecuali kalau tua yang segar terawat tidak ada masalah. Ini kalau sudah, mohon maaf, penyakitan yang luar biasa, itu kan juga kasihan. Bagi keluarganya juga kasihan, bagi dianya juga kasihan. Makanya kalau kita minta panjang usia, itu maksudnya adalah panjang yang berkah, panjang yang maslahat. Dan itu bisa bagi Allah, tidak ada yang sulit. Bagaimana misalnya di Lauhil Mahfuz kita sudah tercatat 60 tahun, bisa nggak lebih usia kita? Kalau kita minta kepada Allah, kenapa tidak? Atau mohon maaf, perpanjangan usia itu jangan dimaknai dengan perpanjangan secara kuantitatif. Bisa saja itu yang dimaksud adalah kualitas. Memang 60 tahun tapi amalnya banyak, Masya Allah, berarti orang ini masih hidup, produktif sekali. Maulana Syekh misalnya, beliau sudah meninggal tetapi amal jariahnya kan tetap, seolah-olah beliau itu hidup. Tuan guru juga demikian. Hal yang sama, yang paling konkret baginda Nabi, usianya 63 tahun tetapi karena produktif maka beliau seperti hidup terus sampai hari kiamat. Itu bisa saja seperti itu. Atau mohon maaf, kan ada hadis, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Kalau kita ingin diperpanjang hidupnya dan diberikan keberkahan, silaturahim. Bisa saja orang ini tadi mau 60 tahun tetapi dia rajin silaturahim karena dia kebaikan, ini baik, maka Allah menambahkan usia orang tadi. Jadi tidak perlu kita cemas, khawatir dengan ketentuan Allah, karena doa itu juga bisa merubah takdirnya Allah SWT. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghilangkan sesuatu, termasuk usia itu diperpendek oleh Allah, itu bisa. Atau menambahkan, itu juga bisa, sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi yang paling penting kita minta kepada Allah, selama kita bisa berbuat baik, selama itu maslahat bagi diri dan orang lain, maka minta yang panjang kepada Allah SWT. Ya, tetapi biasanya yang baik-baik itu cepat meninggal. Artinya standar dikasih 60, 63. Yang agak-agak ini biasanya kepanjangan. Biasa yuk. Saya punya teman-teman, ya Allah baik sekali, setelah meninggal ya Allah orang baik, kan begitu. Cepat sekali. Kenapa yang jahat-jahat ini kok terus? Karena memang kita diuji oleh Allah. Ini adalah ujian. Sengaja kita diberikan seperti itu supaya kita bisa sabar apa tidak, gitu ya. Jadi tidak ada yang lepas dari nilai sebenarnya. Ada orang yang menguji kita dari, mohon maaf, cara-cara yang tidak baik, itu juga bagian daripada ujian bagi kita, ya. Terakhir, ayahanda yang dimuliakan Allah SWT, bukan berarti dilarang perempuan untuk pergi ke masjid.
Makanya hadisnya mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan pernah melarang para perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Kapan? Di saat persyaratan-persyaratan itu terpenuhi. Tadi juga kita dapat tambah syaratnya lagi. Kalau tadi kan normatif saya menjelaskan syaratnya aman, tidak bersolek dan lain sebagainya, ada mahram, ada suami. Ini juga kita lupakan. Jangan-jangan kenyamanan itu bukan lagi di perjalanan yang tidak nyaman, tetapi di rumah. Ya. Makanya mohon maaf, sebenarnya keliru Mas Gun. Kalau pegawai negeri itu punya anak hanya 2-3, harusnya 10-15. Ya, saya teringat Allah yarham Tuan Guru, Bapak Tuan Guru Sofwan di rumah. Anak beliau 14, 13. Beliau bilang apa? Masih kurang. Ternyata setelah besar-besar itu kan ada yang di sini, di yayasan pegang ini, sepi di rumah. Padahal 13. Bagaimana yang anaknya cuma 2? Sudah begitu meninggal 1, tinggal 1 lagi. Saya punya, mohon maaf, ini kakak masih keluarga. Orang ini di BKKBN dulu. Imisan saya, Bu. Kan BKKBN itu kan sangat normatif sekali hitung-hitungannya. Saya punya anak waktu itu jarak 2 tahun. Ini nggak boleh aturannya, kata beliau. Ini sudah kasihan anak-anak. Di bawah balita itu nggak boleh ada adiknya, harus ada jarak. Oh iya sudah. Beliau punya anak 2, Pak. 1 polisi, 1 perawat. Yang polisi meninggal. Begitu dia ketemu saya, udah banyak-banyak anaknya sekarang katanya. Karena apa tadi? Kita juga berharap jangan hanya meninggalkan kita semua kan? Jadi harus ada anak yang bersama dengan kita. Ini di usia-usia kita yang tua, mohon maaf, penting sekiranya ada salah satu orang anak yang tinggal bersama kita. Karena kita tidak tahu kadang-kadang aktivitas kita kesana kemari, nanti ada sakit dan lain sebagainya. Itu harus ada. Tetapi dalam konteks ayahanda tadi, istri itu harus, karena tadi tidak nyaman di rumah, khawatir. Ya, apalagi perumahan kan kita tahu juga tidak semuanya bisa safe ya, nyaman di situ. Maka alangkah baiknya dibawa ke masjid dan dia pasti apa yang didapatkan oleh laki-laki juga akan didapatkan kemuliaan seperti itu. Cuma ini yang merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan itu tidak harus bersusah-susah. Ke masjid pun dia dapat pahala. Saking nikmatnya jadi perempuan. Tetapi ingat Bapak Ibu, bukan begitu saja kita dapat, ibu-ibu itu dapat langsung begitu, tidak. Tetapi dia harus mengingatkan suaminya. Jadi begitu suaminya mau berangkat ke masjid, Pak, ini sejadahnya sudah siap Pak. Ini sandalnya sudah itu hadap kiblat tuh. Nih pecinya, Masya Allah gagah sekali Bapak kalau pakai. Jadi ibu-ibu ikut menyiapkan. Karena itu apa kata Rasul, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan fasilitas buat orang melakukan ibadah atau melakukan jihad, maka dia dapat nilai yang sama. Nah, ibu-ibu jangan ketinggalan itu. Jadi setiap kali lebih baik cerewet sedikit kalau urusan masjid, ya. Pak, ayo duduk masjid sudah. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Dengan begitu atensi tadi itulah yang bisa menghadirkan tambahan-tambahan pahala bagi ibu-ibu. Walaupun rumah saja sudah bisa melakukan sholat. Tentu ibu-ibu baru dapat berjamaah kalau dia berjamaah juga di rumah. Ya. Artinya kita sama di masjid, kalau kita sholat sendiri kan tetap hanya sholat sendiri, iya kan? Kecuali kita hanya dapat jalannya ke masjid karena kita sholat. Nah, kalau kita sholat sendiri di masjid juga tetap tidak dapat 27. Maka di rumah usahakan juga ibu-ibu bersama ada anak-anak perempuan yang lainnya yang bisa melakukan jamaah di situ. Jadi begitu teknisnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Terima kasih Bapak Guru. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak. Itu hadirin yang Allah, mari kita mengikuti izin Bapak Ibu, mari kita bermunajat berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana
وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتراويحنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.